Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka. Kasus OTT KPK terhadap Mahkamah Agung ini persoalan besar hancurnya keadaban hukum. Mahkamah Agung itu benteng pertahanan yang terakhir. Karena kasus OTT ini berusaha menghancur peradaban hukum karena hukum sudah diinjak-injak. Rasa keadilan publik sudah terlukai sehingga rasa keadilan sudah tidak adil. Ini menunjukkan peradaban hukum sudah hancur lebur. Dan kasus ini menunjukkan bagaimana hukum tak lagi memiliki taring. Kasus ini berusaha refleksi tentang bagaimana mafia hukum begitu bisa mengendalikan. Apa yang harus kita refleksikan? Relasi kuasa. Relasi kuasa di Mahkamah Agung begitu kuat, yaitu mafia peradilan. Dan mafia peradilan itu menyangkut relasi kuasa, yaitu pemilik modal. Kasus perdata ini menyangkut tentang relasi pemodal. Mereka yang mengatur perkara dan kasus, ini kan kasus perdata. Yang menyangkut kasus tentang kasus yaitu masalah koperasi. Dan menyangkut uang triliunan. Sehingga kasus-kasus besar itu selalu diatur. Siapa yang mengatur? Bandar. Dan Bandar itu mempunyai relasi dengan para hakim-hakim di Mahkamah Agung. Dan ini melibatkan orang-orang yang berkuasa di Mahkamah Agung. Tidak melibatkan 1-2 hakim, tapi melibatkan struktur yang memiliki kekuasaan yang besar menentukan proses di mana menentukan keputusan itu. Ini menunjukkan rusaknya peradilan dan rusaknya peradaban hukum. Maka ke depan kita bisa melihat wajah hukum yang sudah kehilangan rasa keadilan. Ya, kalau kita melihat respon MK ya kurang mampu memberikan rasa keadilan. MK meresponnya tidak memberikan kepastian. Harusnya MK segera memberikan sebuah reaksi yang keras dengan membuat semacam keputusan yang tegas dengan memecat misalnya para hakim-hakim yang sudah terkena OTT itu. Atau MK segera membenahi, membuat reformasi dengan membentuk komisi etik. Karena komisi etik ini sangat penting agar orang-orang yang dari independen itu ditempatkan untuk mengawasi para hakim-hakim di Mahkamah Agung ini. Karena dengan komisi etik yang independen ini mampu membuat fungsi silang. Sehingga komisi etik itu mampu mengawasi para hakim-hakim itu. Sehingga hakim-hakim itu tidak abuse of power. Masalah terbesar di Mahkamah Agung karena mereka memiliki independensi sehingga tidak ada intervensi. Maka tanpa pengawasan hakim itu abuse of power dan mudah sekali melakukan penyimpangan. Harusnya ini pembenahan terhadap hakim-hakim di Mahkamah Agung. Namun respon mereka di luar dugaan kita, yaitu adem ayem dan tidak progresif membenahi dari dalam. Yaitu tadi, tamak, rakus. Padahal gaji mereka luar biasa. Karena sifat manusia yang rakus dan tamak itu yang dikatakan Feuerbach, seorang filsuf. Karena ketika manusia itu mengalami yang hanya dikejar materialisme, ya manusia tidak pernah puas. Ketika manusia tidak pernah puas, apapun yang didapatkan tidak akan bisa memuaskan dirinya. Maka ketika manusia tidak bisa mengatur dirinya, ya manusia selalu berkekurangan.
maka harta apapun tidak bisa mencukupinya. Dan itu sebenarnya bagian dari manusia yang tidak bisa mengatur dirinya. Problem kita adalah ketamaan dan kerakusan. Dan setiap manusia ketika memiliki power yang berlebihan, maka kecenderungan korup itu terjadi. Maka dibutuhkan pengawasan yang harusnya melekat. Maka dibutuhkan yang disebut komisi etik yang independen itu untuk mengawasi supaya power itu memiliki keseimbangan. Tanpa adanya keseimbangan dan fungsi silang, maka manusia mudah terjerumus dalam korupsi itu. Ya motifnya kan jelas kan, relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam relasi yang tidak seimbang itu terjadinya manipulasi kekuasaan, dan manipulasi kekuasaan itu terjadi karena apa? Power yang absolut. Karena power yang absolut di mana Mahkamah Agung ini tidak ada kekuasaan yang absolut, tidak bisa diawasi, tidak bisa dikontrol, tidak ada intervensi. Karena dia independen. Ini yang menyebabkan para hakim di Mahkamah Agung itu kekuasaannya super. Dan siapapun tidak bisa menyentuhnya, tidak ada transparansinya. Maka perkara itu tidak ada yang mampu mengauditnya. Ini yang memudahkan penyalahgunaan wewenang. Maka dibutuhkan sebuah kemampuan khusus untuk siapa yang mampu mengawasinya. Kalau tidak ada pengawasan, ya mudah dimanipulasi. Ini yang selalu dikatakan bahwa power itu ten of corrupt. Maka kita nggak mungkin menyerahkan kekuasaan absolut itu dalam satu tangan. Dan inilah sifat manusia. Maka manusia itu penuh sifat-sifat licik dan sifat-sifat rakus sehingga kita tidak mudah percaya kepada manusia. Maka dibuatlah sistem. Lah sistem itu apa? Yang mengatur agar mekanisme manusia itu tidak korup. Maka butuh pengawasan. Tanpa pengawasan yang melekat, tidak akan mudah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya publik terluka ya. Ketika hukum terluka ya, publik tidak lagi percaya bahwa hukum itu menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Dan mengembalikan kepercayaan publik ini butuh proses waktu yang panjang. Maka perlu adanya sebuah revolusi pembenahan hukum. Dengan cara apa? Saatnya lah Mahkamah Agung mengadakan reformasi besar-besaran. Dengan apa? Membuat seleksi ulang dan perubahan tata ulang hakim-hakim Mahkamah Agung. Maka perlu adanya seleksi total Mahkamah Agung dengan pembaruan total seleksi dan tata ulang Mahkamah Agung lewat seleksi yang independen dan pembentukan hakim-hakim yang kredibel serta pembentukan yang disebut komisi etik yang independen. Ya nuril politik terluka karena ini melecehkan martabat hukum dan inilah hancurnya peradaban hukum. Saatnya lah hukum dibenahi dan peradaban itu ditata ulang. Sehingga apa yang dikatakan Montesquieu bahwa fungsi dari hukum itu adalah yudikatif. Fungsi yudikatif adalah menegakkan keadilan dan keadilan hanya bisa tegak kalau rasa keadilan ditegakkan. Sehingga Profesor Saitapi mengatakan keadilan itu membutuhkan yaitu keteladanan. Dan keteladanan ada di pucuk-pucuk kekuasaan. Kalau pucuk kekuasaannya itu busuk, maka di bawahnya busuk. Maka kebusukan itu harus dipotong di kepalanya, bukan di ekornya. Apa yang dikatakan Profesor Saitapi itu benar terjadi. Maka kalau kita ingin membenahi Mahkamah Agung, harus dimulai dari pucuknya. Maka segeralah pucuknya itu dipotong dulu, baru dibenahi. Maka kita mau pembenahan secara total.